Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bang Jaki penuh hikmah channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semua? Alhamdulillah, semoga hari ini semua sehat, semua dalam keadaan luar biasa dan selalu kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diakhirkan kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah. Hari ini Bang Jaki akan berbagi kembali seputar motivasi dan juga kisah-kisah yang menginspirasi untuk kehidupan kita yang lebih cemerlang, yang lebih luar biasa. Ada 10 sikap yang harus kita miliki untuk menjadi kehidupan kita bahagia. Yang pertama adalah kita harus lepaskan rasa khawatir dan ketakutan kita. La takhaf, jangan takut, wala tahzan, dan jangan bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita. Jadi kita selaku orang beriman tidak menjadi takut, tidak menjadi khawatir, karena kehidupan ini semua Allah yang mengatur. Jadi apapun kenyataan hidup kita, kita hadapi. Mudah-mudahan dengan melepaskan rasa khawatir dan takut itu, kita menjadi pribadi yang luar biasa. Jadi beban kita tidak hanya menanggung sendiri, tetapi kita serahkan kepada semua yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita hanya saja mengandalkan diri sendiri, tidak akan sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani apa yang tidak kita sanggup untuk melaksanakan atau menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita serahkan semua permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan lepaskan rasa khawatir dan takut. Ingat, semua adalah Allah yang maha mengatur. Yang kedua, untuk kita menyikapi kehidupan yang menjadi bahagia, buanglah rasa dendam, buanglah rasa amarah. Jadi ketika ada permasalahan, kita tidak dendam kepada orang. Walaupun kenyataannya kita sakit, kita disakiti, kita dihianati, tetapi memaafkan jauh lebih baik. Jadi bila kita bersalah kepada orang, kita minta maaf. Tetapi ketika kita ada orang yang meminta maaf kepada kita karena kesalahan mereka, kita memaafkan. Karena sifat memaafkan itu jauh lebih baik. Jadi tidak ada beban. Jadi bukan hanya meminta maaf, tetapi juga memaafkan. Minta maaf mungkin susah, tetapi jauh lebih susah untuk kita memaafkan. Karena memaafkan posisi kita pada saat kita benar. Tetapi ketika kita memaafkan kesalahan orang, itulah pribadi yang luar biasa, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasul SAW. Yang ketiga, untuk menyikapi kehidupan kita yang bahagia adalah jangan mengeluh. Karena sifat manusia, hulikol insanu halu'a, berkeluh kesah. Oleh karenanya kita mengetahui kadar diri kita, kita jangan banyak mengeluh. Kita terima apa adanya, rezeki yang Allah sudah bagi. Ketika kita belum mampu untuk memiliki apa yang kita inginkan, sekurang-kurangnya kita menyukuri, kita menerima apa yang sudah kita punya. Kesehatan, ya, rumah yang sederhana, keluarga yang kecil. Tetapi paling tidak ketika kita manage itu semua, maka keberadaan yang kecil itu akan menjadi luar biasa. Jadi bukan masalah kecil dan besar. Kebahagiaan itu ada pada sikap kita untuk menyikapinya, jangan mengeluh. Yang keempat, untuk kita menyikapi kehidupan yang bahagia di dunia ini adalah yang keempat, selesaikan masalah itu satu persatu. Kita bukan Superman. Kita bukan manusia yang luar biasa, tetapi untuk menjadi luar biasa itu kita harus serahkan permasalahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menyelesaikan satu persatu apa masalah kita. Bukan lari dari masalah. Ketika kita lari dari masalah, malah justru semakin banyak masalah. Apa permasalahan? Di sekolah kita selesaikan, di kantor kita selesaikan, di rumah kita selesaikan. Karena apa? Kita selalu menyelesaikan masalah itu dan menyandarkan kepada masalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi intinya ketika kita punya masalah, selesaikan satu persatu. Kemudian yang kelima, tidurlah dengan nyenyak. Ketika kita punya masalah, capek,
Kalau capek badan kita bisa tidur, tetapi kita capek otak, pikiran, ya itu permasalahan, ya kita harus bawa tidur. Ya, mudah-mudahan ya dengan keberadaan kita pada saat ini, ya bukan berarti kita harus banyak tidur. Tidak, tidur yang positif, tidur yang luar biasa, walaupun 1 jam 2 jam, tetapi yang bermanfaat, yang maksimal tidurnya. Jadi kita tidur betul-betul, ya ketika kita susah tidur ya berzikirlah. Nanti dengan zikir itu lama-kelamaan kita akan tertidur. Jadi tidurnya tidur yang positif, yang efektif, tidurnya yang betul-betul nyaman, walaupun 1 jam tetapi untuk mengembalikan stamina kita. Kemudian yang keenam, jangan pernah urusan orang. Jadi bukan berarti kita tidak menjadi orang yang care sama orang, bukan. Tetapi kita ada permasalahan di mana-mana, bukan berarti kita kepo mau tahu, bukan. Kita sudah punya masalah, biarkan orang menyelesaikan masalahnya. Tetapi ketika mereka meminta bantuan untuk kita menyelesaikan, semampu kita bantu. Tetapi ketika tidak ada permintaan untuk kita diminta bantuan, untuk tidak kita mengurusi urusan orang. Ya, jangan pernah urusin orang, jangan kepo urusin orang. Kita urusin diri kita sendiri. Ya, itu bagian dari menyikapi kehidupan kita yang bahagia. Kemudian yang ketujuh, hiduplah saat ini. Kita hidup sekarang. Ketika masa lampau, masa lalu sudah kita lewati, itu sudah jadi sejarah dan tidak bisa diperbaiki. Kalaupun ada yang baik, kita teruskan kebaikan. Kalau tidak, kita perbaiki untuk menjadi lebih baik. Dan kita juga tidak takuti apa yang akan terjadi, karena yang akan datang itu masih misteri. Kehidupan kita adalah present, hari ini. Makanya present itu dalam bahasa Inggris adalah hadiah. Nah, hidup kita yang sekarang itulah hadiah kita. Kita mau senyum sekarang, kita mau berbuat baik sekarang. Yang lampau sudah tidak bisa balik lagi. Yang akan datang kita belum tahu apa yang terjadi. Maka hiduplah saat ini. Banyak orang yang berangan-angan nanti kalau hidup nanti atau mau bertobat nanti. Keburu kita, umur tidak ada yang tahu. Oleh karenanya buat hari ini kebaikan, buat hari ini, jangan tunda-tunda kebaikan. La tu akhir amalaka ilal ghad ma takdiru anta malul yaum. Jangan mengakhiri apa yang bisa kita buat hari ini, dan jangan kita mengakhiri pekerjaan, karena dengan demikian akan semakin menumpuk. Kemudian yang kedelapan, jadilah pendengar yang baik di dalam masyarakat, di sosial kemasyarakatan kita, di keluarga, di kantor, di sekolah. Ya, jadilah pendengar yang baik. Memang semua manusia kita mau bicara saja, ya sedikit sekali yang mau ingin mendengar. Padahal dengan mendengar kita banyak ilmu. Apa yang mereka katakan, yang baik kita ambil, yang tidak baik kita abaikan. Jadi dengan yang mendengar yang baik itu kita sedang belajar. Ingat, ij'al man amamaka ustazan. Jadikanlah orang yang di hadapan kita itu adalah guru. Jadi kita anggap semua orang itu guru, kita dengarkan. Dia tukang masak, kita dengarkan bagaimana cara dia sukses di dalam memasak, dalam berdagang, dalam mengajar, dalam apapun. Kita dengarkan yang baik, karena dengan mendengar kita sedang belajar. Nah, kemudian yang ke-9, ya, berpikirlah yang positif. Berpikirlah yang positif. Jangan kita selalu negative thinking. Ada orang ini itu kita sudah menduga-duga, padahal kenyataannya nanti kita malu sendiri. Ternyata ketika sangkaan kita salah, dugaan kita keliru, nah, kita jadi malu sendiri. Jadi biarlah semua itu udah ada urusannya, sudah ada kejadiannya, dan kita tidak perlu ya memikirkan hal-hal yang negatif. Karena pikiran itu semua ya berawal dari pikiran yang baik. Ketika kita, it's all about our mind. Jadi semua itu tentang pikiran kita. Ketika kita berpikir yang positif, maka keluar omongan yang baik. Ketika kita sudah berbicara yang baik, maka tingkah laku, aktivitas kita yang baik. Aktivitas kita jadi pola hidup yang baik. Pola hidup kita menjadi good habit, kebiasaan yang baik. Dan seterusnya kita menjadi pribadi yang baik. Di keluarga yang baik, di tetangga yang baik, jadi warga negara yang baik. Maka kehidupan kita menjadi baik. Inilah ya 9 ya sikap untuk menyikapi kebahagiaan. Dan yang terakhir, yang terpenting adalah bersyukurlah apapun rezekinya, ya, karena dengan kita bersyukur kepada hal-hal yang kecil, kita akan bersyukur kepada hal-hal yang besar.
Man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Bagaimana orang bisa bersyukur dengan rezeki yang sedikit, ya? Dia tidak bisa, sedikit saja dia tidak bersyukur, apalagi yang besar. Makanya ketika kita bersyukur kepada hal-hal yang kecil dengan nikmat yang sedikit, maka kita ketika dapat rezeki yang lebih baik lagi, yang lebih banyak lagi, kita tambah bersyukur. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, dikatakan kalau kita bersyukur ditambah rezekinya. Tetapi kalau kita tidak bersyukur, kita kufur akan nikmat, kita marah-marah dengan yang sedikit, maka Allah nggak akan tambah, bahkan Allah bagi azab, nauzubillah. Inna azabi lasadid. Azab Allah amat pedih, nauzubillah. Oleh karenanya para pemirsa dan subscriber pecinta Bang Jaki Penuh Hikmah di mana saja Anda berada, para wali murid, murid-murid yang menyaksikan video ini, semoga termotivasi untuk kita menyikapi kehidupan yang bahagia di dunia dan semoga nanti juga di akhirat. Ingat, yang pertama, lepaskan rasa khawatir. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, karena semua ini kehendak Allah. Yang kedua, buang rasa dendam dan juga amarah kita. Dan yang ketiga, jangan mengeluh. Kemudian yang keempat, selesaikan masalah satu persatu. Kemudian yang kelima, tidur dengan nyaman, tidur dengan nyenyak. Kemudian jangan urusin hal ehwal orang. Yang keenam. Yang ketujuh, hiduplah saat ini, karena kehidupan yang sekarang adalah kehidupan untuk kita berbuat kebaikan. Yang kedelapan, jadilah pendengar yang baik. Ya, jangan banyak bicara, karena ketika kita banyak bicara, otomatis juga udah banyak salahnya. Jadi menjadi pendengar yang baik, kita belajar dalam diam. Kemudian berpikir yang positif, dan yang terakhir yang 10 adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan bertemu kembali dengan channel Bang Jaki yang menginspirasi dan memotivasi, dengan juga silaturahim dengan para santri, para guru dan sebagainya, untuk menjadikan kehidupan kita kehidupan yang luar biasa. Tidak hanya bahagia di dunia, tapi kita juga berharap bahagia di akhirat. Fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur. Sukses untuk Anda.